Shalom, selamat pagi, sahabat GASIS yang diberkati Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, kita minta kasih karunia Tuhan. Biarlah kekuatan, ketenangan, bahkan tutupan kuasa darah anak domba Allah membuat kita senantiasa ada di dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa anugerah itu. Dalam anugerahnya, mari kita minta kesanggupan yang daripada Tuhan. Segala perkara sanggup luputkan gunung batu peluput. Kuatkanlah hatimu, lewati kita, oh Allah. Tuhan Yesus selalu menolong. Jangan berhenti harapan. Tuhan Tuhanlah yang menopang. Mazmur 54 ayat 1. Kita mau bagi orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya, dan Dia yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala tetap setia selama-lamanya.
Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, saudara. Hari ini ketika engkau sedang ada di dalam perjalanan yang mungkin kadang terjal, kadang mendaki, kadang ada di lembah, kadang ada di bukit. Namun tangan Tuhan akan selalu menopang. Ada kuasa Tuhan yang akan senantiasa mengangkat kita dari keterpurukan, mengangkat kita naik lebih tinggi lagi. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tidak akan tinggalkanmu. Dia adalah gunung batu keluputan. Di saat segala sesuatu tidak aman, di dalam Tuhan ada keamanan. Amin. Pagi hari ini saudara kita melanjutkan firman Tuhan dari 1 Samuel 20 hingga 1 Samuel yang ke-24. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ibarat makanan yang kita konsumsi tiap hari, kita percaya firman Tuhan yang senantiasa meluputkan kita. Amin. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 15 hingga 1 Samuel 14 hingga 1 Samuel yang ke-19. Ya, 1 Samuel 15 sampai 19 saudara. Dan kemarin 1 Samuel 19 bagaimana Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali saudara. Saul memiliki ikhtiar untuk membunuh dia sebab ada iri hati di dalam dirinya karena Daud itu melakukan berbagai kemenangan di dalam dirinya. Itu sebabnya saudara pagi hari ini percaya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, Dialah yang sanggup meluputkan ketika ada orang berikhtiar, berniat untuk mencelakakan. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong kehidupan kita. Demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan Daud, saudara. Ketika Saul mengancam nyawanya, ketika Saul berikhtiar untuk membunuh dia lari dan dia datang hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di mana Daud melarikan diri dari kejaran-kejaran Saul. Daud memang betul-betul akan dibunuh oleh Saul. Itu Yonatan putranya yang berpadu jiwanya dengan Daud itu sangat mengasihi Daud. Lalu Yonatan melihat bahwa Saul itu sungguh-sungguh ingin membunuh Daud. Maka Daud dan Yonatan membuat ikatan perjanjian bahwa mereka sebagai saudara di luar kandungan ya, saudara yang mereka saling mengikrarkan diri satu dengan yang lain untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Keturunan mereka akan saling menjaga satu dengan yang lain karena mereka saling mengasihi. Dan Yonatan merupakan salah satu orang yang sangat berperan penting terhadap keselamatan nyawa Daud. Dia membantu Daud untuk meloloskan diri dari kejaran dari ayahnya. Berkali-kali dia memberitahukan rencana ayahnya kepada Daud supaya Daud luput, saudara. Saudara bayangkan bahwa hari ini kita diancam untuk dibunuh. Mungkin ada masalah-masalah lain, saudara. Ketika kita punya penderitaan, kita punya masalah, pergumulan, ujian, cobaan. Tetapi yang Daud alami itu betul-betul ancaman terhadap nyawanya. Bahkan Saul saking marahnya dilemparkannya tombak ke anaknya sendiri karena Yonatan yang berusaha meluputkan Daud. Saking marahnya Saul, dia lemparkan tombak itu, lembing itu kepada Yonatan, berusaha membunuh Yonatan karena dia berniat sekali untuk membunuh Daud. Jadi saudara, bagaimana perasaan seorang yang dikejar-kejar, yang akan kehilangan nyawanya? Seseorang yang dikejar-kejar, yang akan dibunuh, dia terancam untuk dibinasakan, dia terancam untuk terjadi pertumpahan darah. Saudara, Daud manusia biasa. Daud mengalahkan beribu-ribu orang, bahkan bukan beribu-ribu. Orang Israel berkata, Saul mengarahkan beribu-ribu,
Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya ketika dia hadapi peperangan bukan cuma ratusan ribuan, tapi berlaksa-laksa. Berarti berlipat kali ganda di atas ribuan orang oleh karena kepemimpinan Daud yang gagah berani. Tetapi karena satu orang Saul, raja yang berpengaruh pada waktu itu, Daud bisa lari dan dia bisa lari ketakutan. Bahkan dia bisa berpura-pura gila oleh karena saking takutnya dia dikejar oleh Saul. Pertanyaannya, mengapa dia takut menghadapi Saul dan dia tidak takut menghadapi bangsa Filistin? Sebab musuhnya adalah musuh yang berbeda. Kalau dia menghadapi Filistin, jelas dia katakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak bersunat, yang tidak mengenal Allah. Dengan penuh keberanian dia mengalahkan Filistin tanpa belas kasihan. Tetapi terhadap Saul, ini bukan musuh yang biasa. Saul adalah orang yang membenci dia, tetapi Daud tidak balas membenci Saul. Saul adalah orang yang berikhtiar membunuh Daud, tapi Daud tidak punya keinginan untuk membalas Saul. Mengapa? Karena Saul adalah orang yang diurapi. Dari Daud kita belajar bahwa dia sangat menghargai orang yang diurapi. Bahkan dia berkata, jauhkanlah daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi. Jauhkanlah daripadaku untuk berlawanan dengan orang yang diurapi. Jadi ketika dia berhadapan dengan dua musuh yang berbeda. Terhadap bangsa Filistin dia gagah perkasa. Tapi terhadap Saul dia tunduk, takluk, dan dia tidak mau melawan. Bahkan dia tidak mau mengangkat tongkat atau tombaknya sedikit pun. Bahkan ketika dia memegang pedang Goliat, dia berkuasa untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita juga belajar tentang karakter Daud, karakter ilahi yang Tuhan berikan di dalam diri Daud. Bahwa sekalipun ia dikejar, dibunuh, mau dibinasakan, dia tidak membalas terhadap orang yang diurapi. Ada banyak sekarang, saudara, ketika kita berselisih paham dengan sama-sama hamba Tuhan, sama-sama anak Tuhan, kita balas jahat dengan jahat. Ada orang mungkin berbuat jahat, tapi kita juga balas jahat dengan jahat. Saudara, tetapi bagi orang yang diurapi, jangan sekali-kali kita mengangkat tangan kita untuk membalas dia. Bahkan kalau engkau dipimpin oleh seseorang yang bertindak semena-mena dengan engkau, hormat, tunduk, takluk, tetaplah hormat akan dia. Sebab firman Tuhan berkata, Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi. Saul adalah orang yang diurapi dan Saul adalah pemimpinnya, Saul adalah rajanya, Saul adalah orang yang disebut ayah. Saul adalah orang yang dia hargai. Hari ini pesan Tuhan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saudara, jangan membangkang. Jangan bersikap tidak tunduk kepada orang lain. Jangan bersikap tidak tunduk kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan ada di sekitarmu. Sebab mereka sesungguhnya adalah orang yang berjaga-jaga atas nyawamu. Tetapi bukan hanya itu. Mereka adalah orang yang diurapi. Jangan menjamah orang yang diurapi. Itu adalah pesan Daud yang begitu kuat. Makanya dia tidak sedikit pun membelok, mengkudeta, membangkang. Karena dia adalah orang yang disebut ayah. Saul adalah orang yang disebut raja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa tempat di mana Daud melarikan diri, ini menunjukkan bahwa Daud sama sekali tidak mau membalas. Dia punya power, dia punya prajurit, dia punya pasukan, dia punya Allah yang siap menolong dia, tapi dia tidak pakai kekuatan dan powernya itu untuk menyerang orang yang dia hormati. Dia tidak pakai kekuatannya itu untuk menyerang pemimpinnya, orang yang punya otoritas atas dia. Di sini mari kita belajar, saudara, betul-betul penguasaan diri. Kalau kita memiliki power, kalau kita memiliki karisma, orang Israel sangat kagum dengan karisma dari Daud, tapi dia nggak pakai karismanya itu untuk menarik pengikut itu untuk melawan Saul yang dia hormati. Beberapa lokasi, area, tempat dia melarikan diri, saudara. Di sini betul-betul kita belajar bahwa Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi, Daud menghargai orang yang ada di otoritas dia, dan yang ketiga, saudara, Daud memiliki Tuhan, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya, yaitu kasih Tuhan yang ada padanya untuk dia manfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Ada banyak orang memiliki Tuhan di belakangnya dan dia pakai doa-doanya untuk menyerang, untuk mendiskreditkan orang lain. Nah, saudara, kasih harus ada di atas segala sesuatu. Sebab dengan dasar kasih, kita dapat menerapkan prinsip kerajaan Allah dimanapun kita berada.
Daud tinggal dalam kasih. Itu sebabnya dia tidak kuat kalau harus melawan orang yang diurapi. Beberapa tempat yaitu Nob, Gad, Gua Adulam. Oleh karena ada imam-imam yang memberi dia roti di Nob, maka para imam di Nob dibunuh oleh Saul. Kemudian tempat yang keempat ada Kehila, lalu ada padang gurun Sif, lalu ada gunung batu yang disebut gunung batu keluputan, dan pada akhirnya di Engedi, yaitu di padang gurun Engedi, di sana ada gunung batu yang bernama gunung batu kambing hutan. Di sana juga Daud mengalami keluputan, bahkan Daud bisa bertemu dengan Saul dan dia punya peluang untuk membunuh Saul pada waktu Saul tertidur, pedang Goliat ada di tangannya, tapi dia tidak melakukannya. Di sini saya mau katakan bahwa Daud merupakan pahlawan yang gagah berani, tetapi juga orang ksatria yang memiliki integritas dalam hidupnya. Beberapa tempat ini, saudara, di mana Daud mengalami pelarian dari kejaran Saul. Saya memberikan judul pada hari ini, Tuhan adalah gunung batu keluputan. Bagi Daud, Tuhan adalah gunung batu keluputan. Dan karena Tuhan adalah gunung batu keluputan, dia selalu berlari kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa meluputkan dia. Bagaimana keadaanmu hari ini, saudara? Mungkin engkau ada di lembah kekelaman. Pegang tangan Tuhan dan dia akan pegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Lokasi yang pertama ketika Daud di Nob, dia sampai ke Nob bertemu dengan seorang imam bernama Ahimelek. Ahimelek pergi dengan gemetar ketakutan karena dia tahu ini orang yang dicari-cari. Tetapi Daud berdusta kepada Ahimelek karena dia menutupi kalau dia itu sementara dikejar-kejar, dan ini dusta Daud. Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya, siapapun yang tidak boleh mengambil sesuatu dari hal yang kusuruh padamu, yang kutugaskan kepadamu. Sebab itu orang-orang telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Lalu dia minta makan kepada para imam, padahal roti itu biasanya tidak dimakan oleh orang biasa, hanya roti kudus yang hanya dipersembahkan untuk orang-orang Lewi. Nah, di sini saudara, Daud dengan saking ketakutan, dia berdusta, saking ketakutan, dia meminta makan, yang makanan itu adalah makanan orang kudus. Tetapi dalam hal ini, Daud tidak melakukan hal-hal yang lebih fatal dari dia mau membalas Saul, tapi sebaliknya dia melarikan diri. Di dalam melarikan diri ada banyak hal yang kegagalannya juga sebagai manusia, ya. Dia berdusta, dia melakukan berbagai macam cara untuk survive. Bahkan dia minta roti dari roti kudusnya para imam. Setelah dia makan sampai kenyang, dia minta senjata kepada Ahimelek. Kemudian imam itu berkata, di sini hanya ada pedang Goliat. Pedang Goliat orang Filistin itu yang kalah di lembah Tarbantin. Goliat ini yang dikalahkan oleh Daud. Itu yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini. Kemudian Daud memutuskan dia ambil itu pedang. Saudara, di Nob dia akhirnya bisa survive karena bisa makan. Orang kalau ada dalam kebutuhan, dia bisa menghalalkan segala cara. Hal ini jangan ditiru, saudara. Kalau engkau di dalam segala penderitaan, engkau bisa menghalalkan segala cara dan engkau bisa saja melakukan hal-hal yang tidak benar. Namun satu hal, Tuhan masih membela dia karena dia tidak menjamah orang yang diurapi. Saudara, dia lari ke Nob, dia mendapat pertolongan dari para imam. Yang kedua, dia lari ke Gad. Kemudian Daud bersiap dan dia lari pada hari itu dari Saul, dia sampai ke Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepadanya, ini bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang yang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi ada orang yang mengenali dia, dia menjadi takut sekali kepada Akis, dia takut kepada raja kota Gad. Jangan-jangan raja itu akan membunuh dia atau raja itu akan menyerahkan dia kepada Saul. Lalu dia melakukan hal yang bodoh juga sekali lagi, yaitu dia pura-pura gila. Dia seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, berpura-pura gila, menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludah meleleh ke janggutnya. Lalu Akis berkata, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Jadi Akis juga terkecoh
dengan Daud. Saudara, orang kalau lagi dalam masalah, dia bakal melakukan apa saja, termasuk Daud. Yang ini jangan ditiru, saudara. Namun satu hal, Tuhan masih berbuat baik dalam kehidupan Daud karena dia tidak menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam keadaan-keadaan terdesak, Daud melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, termasuk berpura-pura gila. Yang pertama, dia berdosa kepada imam. Dia menutupi maksudnya. Yang kedua, dia berpura-pura gila. Namun dalam hal ini Tuhan masih membela dia karena dia tidak menjamah orang yang diurapi. Jadi saudara, betapa pentingnya kalau kita tidak melawan orang yang diurapi, sekalipun Tuhan sendiri sudah menarik urapan dari Saul itu. Tetapi Saul adalah orang yang terus dihargai oleh Daud. Saudara, yang berikutnya, Daud lari ke Gua Adulam. Gua Adulam ini adalah gua yang terkenal di mana di dalamnya ada orang-orang yang dikejar tukang piutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dalam pergumulan, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang tidak diterima di tempat mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang jatuh di dalam berbagai-bagai macam penderitaan dan kesukaran. Dan Daud kemudian menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ditambah dengan pengikut-pengikut Daud yang lainnya. Mereka kemudian berhimpun menjadi orang yang banyak. Saudara, yang kita mau belajar di sini bahwa orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang tukang piutang, orang-orang yang kecewa, mereka menjadikan Daud sebagai pemimpin mereka. Dan mereka mengangkat Daud sebagai pemimpin mereka. Mereka kemudian mengalami fase di mana akhirnya mereka diubahkan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab selanjutnya, khususnya di dalam kitab di mana Daud diangkat menjadi benar-benar raja di Israel, raja di Yehuda. Orang-orang yang mengikuti dia ini diubahkan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bukankah kita juga demikian? Kita semua punya latar belakang, saudara. Punya masa lalu, punya kejatuhan di dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan mengangkat kita akan menjadi pahlawan-pahlawan dalam kebenaran. Ketika kita datang kepada orang yang tepat, ketika kita datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan, keadaan kita di masa lalu, Tuhan akan ubahkan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal kepadamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkanlah mereka kepada Raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dengan dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Jadi selama Daud berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain, Saul terus saja mengikuti, saudara. Mengikuti seperti Saul itu nggak ada kerjaan, padahal dia kan raja, harusnya dia berdiam di istana, tapi dia kejar terus Daud. Tempat yang keempat, Daud di Gua Kehila. Pasal 23 dari 1 Samuel diberitahukan kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat mengerikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Lalu Tuhan perintahkan, pergi, kalahkan orang Filistin dan selamatkanlah Kehila. Lalu orang-orang Daud berkata padanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah ada dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu sekali lagi Daud bertanya, Tuhan jawab, pergilah, bersiaplah, aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin, dihalaunya ternak dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Imam Abiatar bin Ahimelek melarikan kepada Daud di Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Jadi kejar-kejaran terus, saudara. Saul terus mengejar Daud. Dan sampai dia di Kehila, dia berpikir dia akan menangkap dan mengepung Daud. Tapi sekali lagi Daud
lolos. Kemudian Daud pergi ke padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi saudara, Yonatan ini sangat berpadu jiwanya dengan Daud sampai dia menghampiri Daud dan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau pasti akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian. Jadi Yonatan ini kalau mau dibilang dia putra mahkota dari Saul. Tetapi dia menguatkan sahabatnya. Kenapa? Karena dia tahu sahabatnya ini ada dalam panggilan Tuhan. Dan kalau sahabatnya ini menjadi raja, dia katakan aku rela menjadi orang yang kedua di istana ini. Karena aku tahu bahwa engkaulah yang sudah dipilih Tuhan. Dan ayah saya, Saul juga tahu bahwa engkau adalah orang yang dipilih. Kemudian kedua orang itu mengikatkan perjanjian sekali lagi di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Di sini ada sebuah pesan yang tersirat saudara. Kalau seseorang sudah diurapi Tuhan, contoh Daud, dia diurapi untuk menjadi raja. Kalau seseorang sudah diurapi oleh Tuhan, segala perkara di sekelilingnya akan meneguhkan dia bahwa dia orang pilihan. Dialah orang yang diurapi. Bahkan Yonatan takluk tunduk kepada pengurapan tersebut. Bahkan dia katakan, ayah saya saja udah tahu bahwa engkau orang yang diurapi menjadi raja. Betapa dia sangat menghormati urapan yang ada dalam diri Daud. Walaupun demikian Daud secara manusia dia mengalami ketakutan dibunuh. Manusiawi yang ada pada Daud dia takut untuk dibunuh. Saya mau berkata pada hari ini seperti ini saudaraku. Engkau orang yang diurapi. Tahukah engkau bahwa engkau adalah orang yang diurapi? Sekelilingmu mungkin tidak memandang engkau sebagai orang yang diurapi. Tetapi sebagaimana engkau melihat ada banyak orang yang diurapi secara dahsyat. Lalu kita berkata, pendeta ini diurapi. Pendeta ini diurapi. Bukankah engkau juga orang yang diurapi? Jangan takut, kuatkan hatimu. Urapan Tuhan ada di dalam diri engkau. Kita berkata, kita mau jadi apa dengan urapan ini? Nobody knows. Tetapi kalau urapan itu ada di dalam diri engkau, Daud saja butuh peneguhan dari sahabatnya orang lain, Yonatan. Engkau diurapi kok, kuatlah. Suatu saat nanti engkau akan jadi raja. Apabila hari ini engkau ragu dengan dirimu sendiri bahwa engkau adalah orang yang diurapi dan orang di dalam rencana Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin ada orang-orang yang selalu mendiskreditkan, selalu menolak, selalu tidak mempercayai engkau atau selalu menggagalkan maksud Tuhan di dalam kehidupanmu tanpa sengaja. Engkau harus percaya dari dirimu sendiri dan Yonatan menguatkan Daud dengan berkata, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan takut. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamah engkau. Daud di padang gurun Sif diteguhkan, dikuatkan oleh sahabatnya sendiri. Ketakutan itu manusiawi saudara. Tapi jangan mundur. Dalam pelayanan kalau engkau tahu engkau adalah orang yang diurapi, jangan setapak kaki pun engkau mundur karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Ayat yang ke-25, ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan di sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya di sisi gunung sebelah sana. Jadi mereka saling kejar-kejaran, satu di sini, satu di sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Dengan mendengar kabar seperti itu, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara, skenario Tuhan itu ajaib. Amin. Skenario Tuhan itu luar biasa.
Di saat Saul sudah berhasil mengepung Daud yang dikejar-kejarnya selama beberapa waktu lamanya. Dan Daud dalam keadaan yang sudah sangat terdesak. Daud dalam keadaan sesungguhnya seperti sudah terkepung dan tidak ada yang dapat membebaskannya. Tiba-tiba datang bangsa Filistin dan Saul terpaksa harus menghadapi bangsa Filistin itu. Ketika Saul menghadapi bangsa Filistin, dia lengah dan kemudian Saul dan orang-orangnya bisa mengalami keluputan. Itu sebabnya gunung batu itu disebut gunung batu keluputan. Saudara pernah mengalami di posisi ini? Engkau punya banyak sekali tekanan. Engkau punya banyak sekali cobaan. Ketika segala sesuatu seolah-olah tidak ada pertolongan, sudah tidak ada pertolongan, tiba-tiba musuh sudah ada di depan mata. Tetapi tiba-tiba dengan cara Tuhan yang ajaib, musuhmu dialihkan pandangannya. Akhirnya engkau terluput dan mengalami kemenangan. Hari ini saya mau katakan, Daud di gunung batu keluputan, semua karena anugerah Tuhan. Dia punya banyak masalah-masalah manusiawi, dia punya banyak kegagalan-kegagalan emosi, dia punya banyak kegagalan, bahkan dia pernah berdusta, bahkan dia pernah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka kudus dari meja imam, saudara. Dan semuanya itu hanya kesalahan yang kemudian Tuhan masih bisa menerima dia karena dia tidak menjamah orang yang diurapi. Oleh karena kesetiaannya itu, oleh karena rasa hormatnya tersebut, Daud diluputkan Tuhan. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang diurapi dan Tuhan punya rencana menjadikan dia raja. Itu sebabnya Daud diluputkan. Hari ini engkau adalah orang spesial dimanapun engkau berada. Kalau Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu, kalau engkau mau berkemenangan, satu-satunya cara adalah jangan gagalkan rencana. Sikap Daud menunjukkan bahwa dia betul-betul menjaga urapan yang ada padanya. Dengan cara apa? Dia tidak membalas jahat dengan jahat. Hari ini kalau engkau mau ada di gunung batu keluputan, pastikan engkau menjaga panggilanmu. Pastikan engkau menjaga hidupmu dari orang-orang yang harus terus kamu hargai. Pastikan hidupmu jangan berperang di peperangan yang Tuhan tidak perintahkan. Tuhan memerintahkan Daud berperang dengan Filistin, tapi Tuhan tidak memerintahkan Daud berperang dengan orang yang diurapi. Kalau engkau menjaga hidupmu seperti ini, benar di hadapan Tuhan, menjaga panggilanmu, menjaga pengurapanmu, menjaga hubunganmu untuk tidak melawan orang, musuh yang tidak diperintahkan Tuhan untuk engkau habiskan, di situ engkau akan mengalami pemeliharaan penyertaan Tuhan. Di gunung batu keluputan, Daud diselamatkan. Yang terakhir, Daud di padang gurun En-Gedi. Daud pergi ke sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul mengambil 3.000 orang. Sementara bersama dengan Daud itu hanya 600 orang. 400 orang dari golongan sakit hati dan lain-lainnya ditambah-tambahkan hingga menjadi 600 orang. 3.000 orang terpilih dari Saul pergi dari seluruh Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hitam. Jadi yang ketujuh, Daud di padang gurun En-Gedi, di gunung batu kambing hutan. Ia sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi orang-orang Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya itu kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Daud, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Jadi posisinya Daud lagi menghajat. Dia tidak bunuh padahal ada kesempatan. Pengikut Daud katakan, ini kesempatan, ayo bunuh dia. Bukankah dia berencana membunuhmu? Tapi Daud tidak melakukan. Saudara. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, jangan engkau menjamah orang yang diurapi. Dia hanya memotong punca jubah Saul dengan diam-diam untuk membuktikan, hey, saya punya kesempatan loh untuk membunuh, tapi saya nggak melakukannya. Berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah dari Saul. Lalu ia berkata pada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku,
kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun posisinya Daud orang yang diurapi, dia tidak gila kekuasaan, saudara. Tapi dia katakan, Saul lah yang diurapi. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau bukan waktunya masamu untuk memerintah, hargai, hormati orang yang saat ini memerintah. Jangan karena Daud sudah diurapi lalu dia berkata, sebentar lagi saya akan gantikan dia kok. Saya tahu saya sebentar lagi akan menggantikan dia. Daud gak gila kekuasaan, saudara. Di mana kepemimpinan itu masih dalam kehidupan Saul, dia tetap menghargai dia. Dan dan Daud mencegah orang-orang yang dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Wow, saudara. Dia menghormati musuh yang sebetulnya dianggapnya ayahnya sendiri. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau, Saul, ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, dia memanggil Saul ayah. Lihatlah kiranya punca jubahmu di dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah engkau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku padamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saudara yang diberkati, lalu Saul pun berkata, suaramu itukah anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Engkau lebih benar daripada aku, Daud, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalas kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan padaku pada hari ini. Sebab itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Saudara, jikalau seseorang bertindak benar, pasti dia akan mengalami kemenangan. Walaupun perjalanan Daud panjang, dia melarikan diri dari Saul. Dia punya penguasaan diri untuk tidak mendendam orang yang dia sebut ayah. Ini luar biasa, saudara. Jangan mendendam, jangan membenci, jangan balas jahat dengan jahat. Memang ada orang yang berbuat jahat, tapi jangan gunakan kekuatanmu untuk membalasnya. Sebaliknya, ketika engkau menahan diri, menguasai diri, berkat Tuhan disediakan. Karena Saul kemudian mengakui, engkaulah orang yang diurapi itu. Engkaulah yang akan menjadi raja, engkau pasti menjadi raja. Dan tampuk pemerintahan itu pasti akan kokoh di tanganmu. Itu perkataan dari Saul. Demikian saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 68 berkata seperti ini, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Jikalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dimanapun kita berada, dengan musuh-musuh pun Dia akan memberikan keluputan. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan selalu menolong kita yang percaya dan beriman padanya. Mari biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Di dalam namanya, dalam nama Yesus, ada keluputan dan kemenangan. Hari ini, apapun keadaanmu saudara, jangan balas jahat dengan jahat ya. Sabar, mungkin perjalanan berliku-liku dari satu tempat ke tempat yang lain, engkau harus menghindar. Tapi Tuhan pada akhirnya akan memberikan engkau gunung batu keluputan. Di sana ada kemenangan. Mari berdoa.
Bapak, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi menguatkan, meneguhkan kami, memberikan kesaksian bahwa kami jangan balas jahat dengan jahat, tetapi andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita tidak berperang kepada musuh yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melawan musuh yang Tuhan sendiri katakan, jangan lawan orang yang diurapi. Sebab itu kami berdoa pada pagi hari ini, kami diberikan gunung batu keluputan pada saat kami percaya kepada Tuhan. Kami luput bukan karena kuat dan gagah kami melawan orang-orang yang berbuat jahat pada kami, tetapi Tuhan meluputkan kami oleh karena kami setia, taat, dan menjaga hal-hal yang kudus di hadapan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami sambut pagi hari ini dalam berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Diberkati orang yang datang dan berharap pada Tuhan. Di dalam Yesus ada gunung batu keluputan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.